Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba membahas tentang surah Al-Ma'un, ya, Tadabbur Al-Quran. Kali ini kita akan masuk pembahasan mengenai surah Al-Ma'un. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan sejahtera, kemudian dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan oleh Allah, ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Tadabbur Al-Quran ini, ya, di mana kita akan masuk pembahasan dalam surah Al-Ma'un, di mana tema surah Al-Ma'un ini sebagaimana disebut oleh Al-Ustaz Dr. Syaiful Bahri, ya, guru kita bersama. Beliau memberi tema pada surah Al-Ma'un, ya, yaitu selalu bermanfaat. Nah, surah Al-Ma'un ini, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Posisinya setelah surah At-Takatsur. Nah, jadi setelah surah At-Takatsur kemudian turun surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un ini merupakan nama surah yang paling terkenal, ya. Surah ini juga dinamakan dengan nama lain, yaitu surah Ar-Ra'aita, ya, dikutip dari pangkal depan ayat itu, ya, Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin, ya. Maka kemudian surah ini juga disebut dengan nama surah Ar-Ra'aita. Hal ini sebagaimana yang disebut oleh sahabat Rasul, ya, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsir beliau. Juga ada yang menamakannya dengan surah Ad-Din, ya, juga diambil dari penggalan kata di dalam pangkal ayat ini, pangkal surah Al-Ma'un ini, ya, Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin, nah, sehingga kemudian disebut juga surah Ad-Din. Al-Imam Al-Biqai menyebutnya dengan surah Al-Yatim, ya, dalam kitab tafsirnya, ya. Juga diambil dari
penggalan-penggalan yang ada di dalam kata surah Al-Maun ini. Sementara Al-Imam Al-Alusi menyebut, ya, sebagian mufassirin ada yang menamai dengan surah At-Takzib. Ya, diambil dari kata ayat pertama, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, sehingga kemudian disebut juga sebagai surah At-Takzib. Ya. Nah, jadi kalau sahabat Adrim kemudian mendengar, ya, sebutan-sebutan ini, ya, misalnya surah Ar-Ra'aita, ya, atau juga mungkin surah Ad-Din, ya, atau surah Al-Yatim, atau surah At-Takzib, itu merujuk kepada surah Al-Ma'un, ya, dalam mushaf Utsmani. Nah, tema surah ini, ya, fokus membahas dua jenis manusia yang buruk. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir yang mendustakan agama Allah, yaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Nah, yang kedua yaitu membahas mengenai orang-orang munafik yang dalam perbuatannya tidak dimaksudkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi diniatkan untuk pamer dan riya, ya, dengan segala bentuk amalan mereka, ya, seperti sholat dan juga mungkin sedekah dan lainnya. Sehingga kemudian mereka menjadi lalai dan mengabaikan intisari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surah ini kemudian, ya, kalau kita baca secara umum memang mencela, ya, kedua golongan ini. Ya, lebih lengkapnya kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu, ya, orang-orang yang mendustakan agama. Jadi ini redaksinya, narasinya bertanya, ya. Tentu kalau Allah yang bertanya, arahnya adalah agar kita memahami memahami atau memberikan perhatian. Kadang-kadang kan orang kalau mau nasihatin kan supaya yang dinasihatin ini kemudian memberikan perhatian lebih, ya, salah satu narasi yang kita gunakan adalah dengan bertanya. Itu kan karena biar fokus begitu, ya. Jadi secara tidak langsung ayat ini menghendaki kita betul-betul memperhatikan apa yang Allah bahas di dalam surah ini. Jadi ini adalah surah yang sangat penting. Ya, memang semua ayat dalam Al-Quran sama pentingnya. Ya. Ya, tapi kan setiap surat itu memiliki karakter-karakter. Dan pada surah Al-Maun ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengawalinya dengan pertanyaan, ya, yang salah satu tujuannya adalah agar kita kemudian memberikan perhatian lebih terhadap apa yang akan Allah bahas di dalam surah Al-Maun ini. Apalagi ini dikaitkan dengan agama, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Setiap orang Islam, setiap mukmin, ya, kita bicara manusia, gitu kan. Kalau manusia itu ingin, ya, memiliki harapan ingin selamat setelah kematian, artinya ketika dia mati lalu kemudian ada di dalam hatinya harapan bahwa dia ingin selamat, ya, setelah kematian yang dihadapinya, maka muara dari segala kehidupannya adalah agama. Ya, jadi orang-orang yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian, kemudian meyakini bahwa manusia akan susah dan senang, ya, di alam kematian itu, maka kemudian orang-orang yang seperti ini, manusia seperti ini akan kemudian berusaha mencari agama, larinya kepada agama, tidak kepada yang lain. Ya, kalau ateis, ya mereka nggak beragama karena memang nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Ya, kalau udah mati selesai urusannya, katanya. Sehingga dia tidak percaya agama. Tetapi bagi orang yang itu tadi, ya, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, adanya kebahagiaan dan kesengsaraan setelah kematian, maka agama menjadi persoalan penting. Agama menjadi persoalan penting. Nah, tentu kalau berbicara disinggung persoalan agama, ya, ini artinya kan persoalan penting.
yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita masih menganggap penting agama ketika Allah bertanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka kita akan terperangah, akan terperanjat atau akan terusik. Wah, ini bahaya, ini persoalan penting nih. Ya, karena Tuhan menyebut ada orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama. Ya, bohong orang itu mengatakan dirinya beragama. Nah, itu ya. Jadi ada orang-orang yang Allah sebut sebagai pendusta agama. Jadi kalau bicara agama berarti orang ini ya, terlihat baik agamanya, tetapi kata Allah ini orang ini berdusta. Ini seharusnya kemudian membuat kita memusatkan perhatian kita kepada kabar tentang apa yang Allah sebutkan dalam surah ini. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, mulai terungkap ya, siapa yang Allah maksud dengan pendusta agama, yaitu mereka yang ya, tidak punya rasa belas kasih kepada anak yatim ya, dan suka menghardik ya, menghardik itu artinya merendahkan, menghinakan ya, kemudian mengenyampingkan ya, anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Ya, jadi dengan orang miskin itu cuek. Ya, mereka tidak punya kepedulian apakah tetangga sebelah kiri kanan depan belakang kerabatnya gitu ya, yang diketahui mereka adalah orang-orang miskin, bisa makan atau enggak, ketemu makan enggak hari ini, itu enggak ada kepedulian. Nggak ada kepedulian tentang itu. Ya. Lalu kemudian Allah sebutkan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang di dalam salatnya lalai. Jadi ini sepertinya Allah menggambarkan ya, ini orang-orang yang dengan sifat yang tadi ya, menghardik anak yatim, kemudian acuh dengan nasib orang miskin ya. Itu sama seperti orang yang lagi sholat tapi lalai. Nah, orang yang lagi sholat tapi lalai Allah sebut celaka. Nah, sama halnya orang yang tadi mengaku beragama, mengaku Islam, mengaku Muslim, tetapi kemudian mengabaikan anak yatim, mengabaikan orang miskin, ya, maka orang ini juga Allah sebut sebagai orang celaka yang disebut sebagai pendusta agama. Alladzina hum yura'un, ya, dan mereka yang ketika ketika salat atau berbuat ya mereka riya. Alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang suka dilihat. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka juga termasuk ke dalam golongan orang yang enggan yang memberikan pertolongan dengan barang-barang yang berguna ya. Jadi surah Al-Ma'un ya, dari ayat 1 sampai 7 ini ya, menjelaskan kepada kita ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita adanya fenomena pendustaan terhadap agama. Pendustaan terhadap adanya hari penghitungan dan pembalasan. Ya, kata ad-din ya, dalam ayat yang pertama ya ra'aital ladzi yukadzibu biddin ya, itu berarti adalah al-hisab atau penghitungan, dan juga al-jaza atau pembalasan. Dan orang yang mendustakan hari pembalasan sama dengan mendustakan agama Allah. Ya, karena kan inti agama itu mengingatkan kepada kita adanya kehidupan setelah kematian. Ya, tidak ada kitab manapun, tidak ada ajaran apapun ya, selain dari agama yang kemudian menjelaskan adanya kehidupan setelah kematian. Ya, di luar benar tidaknya gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin kehidupan setelah kematian, ya maka itu pembahasannya adalah agama. Ya. Apalagi bicara Islam. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, porsi ya pembicaraan tentang kehidupan setelah kematian besar, sangat besar. Ya, bahkan di dalam satu ayat disebutkan ya, salah satu keutamaan para nabi dan para rasul sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang soleh adalah karena mereka suka mengingatkan ya, satu sama lainnya tentang kehidupan setelah kematian. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami.
Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan sama dengan mendustakan agama Allah, karena memang salah satu intisari dari ajaran Allah adanya hari pembalasan di hari kiamat kelak. Adanya pembalasan membuat semua orang akan diperlakukan dengan adil. Para pelaku dosa ya, dan juga penjahat akan diadili dengan seadil-adilnya. Tidak ada satupun manusia yang kemudian terzalimi di hari pembalasan yang akan Allah buat nanti. Nah, para pemburu dan para pelaku kebaikan juga akan diberi pahala berlipat-lipat dari apa yang telah mereka perbuat selama di alam dunia. Dengan harapan adanya hari pembalasan, seseorang akan mengurung niat jahatnya. Ya. Yang zalim akan berpikir berkali-kali untuk melakukan kezalimannya. Para pendosa seharusnya kemudian berhenti ketika sadar bahwa Allah akan memberikan pembalasan. Dan orang-orang yang terzalimi juga tidak akan kehilangan asa dan harapan ya, ketika meyakini, mengetahui adanya yang disebut dengan hari pembalasan. Nah, mengingat hari pembalasan akan membuat hidup menjadi seimbang. Saat berkecukupan maka akan digunakan membantu dan mengulurkan pertolongan. Saat berkuasa akan menahan diri dari kezaliman yang disengaja ataupun tidak. Saat berkuasa ia akan menggunakan sebaik-baiknya untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya, dan saat tidak berdaya atau disakiti, ia akan tetap dekat dengan Allah yang memperhitungkan dan menghitung-hitung semua amal manusia sekecil apapun yang ia telah perbuat. Ya, jadi ketika manusia meyakini adanya hari berbangkit, ya, hari pembalasan Yaumuddin itu tadi, maka kemudian sesungguhnya ya, ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memotivasi manusia untuk berbuat baik dan menghentikan kejahatannya. Ya, karena memang tidak ada yang mampu menghentikan kejahatan manusia ya, yang bersumber dari diri manusia itu sendiri ya. Ya, kita berbicara lepas dari kekuasaan Allah. Kalau Allah mau gampang semuanya. Tapi ketika kita berbicara ya, keinginan yaitu kemampuan manusia untuk menghentikan kejahatannya, tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali kemudian kesadaran akan adanya hari pembalasan. Saya ingat contoh yang diberikan oleh salah seorang mubalik terkenal di dunia ya, yang berasal dari India, yaitu Dr. Zakir Naik, di mana ketika beliau ingin mengilustrasikan bagaimana pentingnya kita meyakini ya, manusia ini penting meyakini dan memahami, mengetahui, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya hari pembalasan. Ya, beliau menerangkan dengan narasi bertanya ya. Siapa yang bisa menghentikan seorang penjahat gitu ya, seorang mafia besar dari melakukan kejahatannya? Polisi ya, misalnya ya, polisi bisa dibayarnya gitu ya. Ya. Dia orang terkaya katakanlah ya, semuanya dia punya itu kan, dia punya uang. Polisi datang misalnya, ya, bisa dia bayar. Siapapun bisa dia bayar. Ya. Siapa ya, pemerintah ya, katakanlah sebutlah menteri atau apa, dengan kekayaan yang dia miliki dia bisa kemudian membayar. Hukum misalnya, pengadilan ya. Ya, kita bukan ini ya, bukan mau merendahkan, tapi kenyataannya ada banyak ya situasi pada hari ini, tidak hanya di negara kita, di negara manapun sama. Ada hakim-hakim yang bisa dibayar. Ya, ada hakim-hakim yang kemudian tergiur dengan tawaran harta. Sehingga tidak heran kemudian banyak mafia yang kemudian lepas dari jeratan hukum. Ya, dengan kekayaan yang mereka miliki. Boleh dipastikan susah ya. Susah di luar dirinya, di luar mafianya itu, untuk kemudian menghentikan kejahatannya. Yang mampu menghentikan kejahatan adalah adanya keyakinan dalam diri si mafia ini bahwa akan ada hari pembalasan.
Ketika setiap manusia menyadari bahwa nanti dia akan dibangkitkan setelah kematian, lalu kemudian dia akan menerima pembalasan apa yang telah dia buat. Ya, kalau keburukan-keburukan yang dia buat, maka akan didapatkan keburukan-keburukan nanti di sana. Kalau yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sana. Nah, adanya keyakinan ini lah yang kemudian mampu menghentikan seseorang dari kejahatan dan kemudian memotivasi seseorang untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, ini pentingnya kemudian kita memahami, meyakini ya, adanya kehidupan setelah kematian. Nah, sebaliknya orang-orang yang mengingkari hari pembalasan akan kehilangan kontrol. Ya. Saat mereka merasa sukses, maka mereka akan merasa sudah sampai pada tujuannya. Ya, mereka merasa kesuksesan tersebut hasil jerih payah mereka. Saat berkuasa, mereka akan semena-mena dan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak memperdulikan jika kemudian banyak orang, ya, banyak makhluk yang ada di sekitarnya kemudian tersakiti. Dan jika orang-orang ini diberi amanah, maka mereka pun tidak akan memikul amanah dengan baik, ya mereka akan berkhianat dan mengabaikannya. Dan jika mereka terjatuh, ya, katakanlah terjatuh dari posisi mereka, dari jabatan mereka, kedudukan mereka, kekayaan mereka, lalu kemudian bangkrut, maka ya, mereka akan berfrustasi, ya, mereka akan frustasi dan berputus asa. Ya, mereka juga termasuk orang yang akan mudah menyerah. Ya, jika dizalimi, hanya akan mengandalkan orang yang menolongnya. Ya. Nah, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang rapuh mental dan spiritualnya. Di saat yang sama, ya mereka juga kehilangan kepekaan hati nuraninya, sehingga kemudian mereka akan menjelma menjadi pribadi yang egois dan tidak memperhatikan lingkungannya. Jadi inilah ya pentingnya, makanya jangan heran jika kemudian porsi Allah Subhanahu wa taala menceritakan alam setelah kematian itu besar di dalam Al-Qur'an. Pembahasan surga, pembahasan neraka, pembahasan hari berbangkit ya. Dalam juz amma aja ada berapa surat itu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Zalzalah ya. Kemudian surah Al-Qari'ah. Belum lagi di dalam surah-surah yang panjang-panjang, itu banyak sekali ya. Ayat-ayat yang membahas mengenai adanya kehidupan setelah kematian dan bagaimana proses pembalasan yang kemudian akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ciri-ciri dari orang-orang yang itu tadi ya, yang tidak memperdulikan atau mengingkari hari pembalasan ini? Ada 5. Yang pertama, mereka yang menghardik dan berbuat atau berkata kasar kepada anak-anak yatim. Nah, ini harus kita waspadai ya. Jangan sampai nauzubillah kita termasuk. Ya memang karena anak yatim ini adalah anak yang Allah titipkan kepada kaum muslimin. Ya. Jadi anak yatim adalah anak yang Allah titipkan kepada kaum muslimin. Jadi Allah yang menitipkan. Karena mereka kehilangan orang tua yang menjadi sandaran mereka di alam dunia ini gitu ya. Dan ketika mereka tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyerahkan mereka, nasib mereka kepada kaum muslimin. Dan itu tuh sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang secara psikologis ya, pasti akan ada pasti akan ada kecederaan. Ya, kalau katakanlah anak yang lahir ya punya orang tua lengkap dengan anak yang kemudian mendapati dirinya tidak punya ayah, tidak punya ibu misalnya, pasti secara psikologi ada luka. Ya, ada yang membuat mereka senantiasa yang membuat mereka menjadi bersedih. Ya. Oleh karena itu kemudian tidak usah kita berbuat jahat kepada mereka. Kalimatnya, kalimat yang pendek saja sudah kemudian bisa membuat mereka menjadi rapuh, ya, atau merasakan kesedihan yang mendalam. Nah,
Apalagi jika kemudian yang keluar adalah kata-kata kasar, cacian, makian, ya, atau juga tindakan-tindakan kezaliman ya, kepada mereka. Ya. Tidak dizalimi pun, gitu. Tidak ada orang yang berbuat zalim kepada anak yatim pun, ya. Mereka sudah merasa terzalimi dengan keadaan, gitu. Ya, orang punya ayah, orang ada yang nganterin sekolah, ada yang ketika bagi rapot datang ngambil. Gitu. Itu sudah tekanan batin bagi mereka. Apalagi ditambah dengan perbuatan perkataan jahat orang kepada dia. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini kepada kita, jangan sampai kita melakukan itu. Ada satu tayangan video yang membuat saya ya sedikit sedih juga, nangis lah itu ya. Ada anak di hari ibu kalau nggak salah. Ada rekaman singkat ya. Di hari ibu, anak-anak itu nyanyi di depan kelas, orang tuanya, ibu-ibunya hadir begitu ya. Orang tua mereka hadir di depan di sekolah ya. Karena ada peringatan hari ibu. Lalu kemudian setelah menyanyi, mereka memegang bunga. Untuk selesai menyanyi bunga itu kemudian ya mereka pergi ya mendekati ibu masing-masing untuk diberikan bunga itu. Lalu kemudian ada satu anak yang bingung mau kemana. Karena ibunya sudah meninggal gitu ya. Maka kemudian gurunya maju memeluk anak ini dan seisi kelas kemudian baru oh iya dia nggak punya ibu. Dan itu adalah momen yang membuat orang yang ada di situ menangis. Jadi bisa dibayangkan ya betapa anak yang terlahir dalam kondisi ya, tidak punya ibu, tidak punya ayah, yatim lah gitu ya. Tidak pun orang di sekitarnya berbuat jahat kepada dia. Yes, dirinya, hatinya, jiwanya sudah terluka. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan mereka kepada kita ya, agar jiwa, perasaan mereka, hajat mereka, kepentingan mereka terjaga dengan baik. Yang kedua, ya ciri orang-orang yang mendustakan agama ya, atau mendustakan hari pembalasan adalah mereka yang enggan membantu bahkan melarang orang untuk membantu orang-orang miskin. Ya, tidak mau memberi makan mereka dan menghalangi orang-orang yang hendak membantu mereka, bahkan menuduh orang-orang miskin itu malas dan berburu sangka kepada mereka. Nah, jadi yang kedua nih, yang pertama tadi menghardikan anak yatim, ya. Yang kedua adalah ya, mengabaikan ya, kondisi dan nasib orang-orang miskin. Kalau mau dicari alasan, 1001 macam alasan bisa kita buat untuk itu tadi ya menghindari diri kita, motivasi dalam diri kita untuk membantu orang miskin. Akan ada banyak alasan di kepala kita, dan bisa saja kemudian alasan itu menjadi pembenaran bagi diri kita untuk kemudian tidak mau mengeluarkan tangan. Ngapain bantu dia, orang dia malas? Nah itu kan udah satu pembenaran. Ngapain bantu dia orang jahat? Ngapain bantu dia orang dia maaf dalam tanda kutip pelacur misalnya? Ngapain bantu dia dalam sementara dia adalah orang-orang yang bapaknya dulu korupsi, ibunya penjahat gitu kan. Ngapain bantu dia orang dia kecanduan narkoba katanya. Yang Allah sebutkan di sini adalah bab memberi makan. Jadi ini bukan persoalan membantunya, tetapi persoalan memberi makan. Karena makan itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang manusia agar bisa bertahan hidup di alam dunia. Nah, kalau masalah baju, orang masih bisa hidup walaupun nggak pakai baju. Nah, apalagi hajat manusia yang lain, handphone misalnya. Orang masih bisa hidup nggak pakai handphone. Orang masih bisa. Tapi kalau udah nggak ada yang dimakan, gimana orang ini bisa bertahan hidup? Maka kemudian alasan apapun untuk kemudian membuat kita tidak mau atau enggan memberikan bantuan makanan kepada orang itu harus dieliminasi, harus dihilangkan. Sekalipun masalah agama, ngapain bantu dia orang kafir begitu? Kalau bab urusan makan, nah itu dihilangkan. Bab memberikan makan itu Allah perintahkan kepada kita, kepada siapapun dia.
apa dia itu penjahat, apa dia itu orang baik, apa dia orang miskin, apa dia orang seagama sama kita, atau dia bahkan mungkin orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab memberi makan, itu semua alasan-alasan itu kita abaikan. Ya. Makanya saya itu termasuk orang yang gak suka ngasih uang ke pengemis. Ya. Karena mereka kalau dikasih uang sebetulnya bukan untuk makan saja. Jadi lebih senang kalau memang dia datang gitu kan. Udah makan belum? Ayo makan. Ya saja makan. Atau kita kasih dia beras. Atau kita kasih dia nasi bungkus ya, untuk dia makan. Nah, itu yang paling penting. Makanya di dalam banyak riwayat ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu memperdulikan ya, orang-orang yang susah ya, tentang apa yang dia makan. Ada nggak yang bisa dia makan? Ada ahlu sufah ya, orang-orang fakir di zaman Rasulullah yang tinggal di masjid karena nggak punya rumah begitu ya. Rasulullah ini selalu memikirkan bagaimana mereka bisa ketemu makan. Bahkan kalau ada kiriman dari sahabat, kerabat beliau ya, yang bentuknya makanan, maka yang akan dikumpulkan pertama adalah ahlu sufah, setelah beliau kemudian memastikan yang anggota keluarga beliau memang tidak dalam posisi kelaparan gitu ya, artinya ya sudah kenyang lah. Maka kelebihan-kelebihan itu akan Rasulullah bagi kepada ahlu sufah. Maka Rasulullah makan bareng gitu. Dan ada banyak cerita-cerita lainnya bagaimana Rasulullah SAW begitu aware dan care bab memberikan makan sekalipun kepada katakanlah orang-orang kafir, tawanan dan sebagainya. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya, nah ini yang kemudian harus menjadi catatan bagi kita. Ya, jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang yang disebut sebagai pendusta agama. Yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu mereka mengerjakan sholat sebagai formalitas belaka. Ya, dan tidak memperhatikan esensi dan hakikat dari perintah sholat. Di mana sholat itu sebetulnya kan tujuannya menyucikan jiwa, ya, dan menggerakkan serta memotivasi pelakunya ketika sedang melaksanakan sholat juga setelah melaksanakan sholat. Nah, jadi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai pendusta agama karena sholat itu hanya sebatas gerakan formalitas. Dalam bahasa fikihnya yang sekedar gugur kewajiban. Nah ini ya masih Allah kategorikan sebagai golongan orang-orang yang mendustakan agama. Karena perintahnya kan aqimis shalah, tegakkan sholat, ya, bukan sebatas mengerjakan. Kalau mengerjakan, ya gugurlah sudah mungkin ya kewajiban kita dengan melakukan itu sebatas formalitas. Tetapi karena perintah adalah aqimis shalah, tegakkan. Namanya menegakkan, kita harus betul-betul bisa melihat ya, bahwa sholat ini sudah kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang keempat, cirinya adalah mereka yang ria atau suka pamer terhadap apa saja yang mereka miliki dan apa yang mereka kerjakan, dengan harapan agar mereka mendapatkan posisi sosial yang menguntungkan secara materi ataupun pengaruh dan lainnya. Nah, ini juga menjadi tantangan kita pada hari ini, umat ini ya, di mana kemudian orang ya, atas nama kata viral begitu ya, banyak yang kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kemudian itu tadi ya, diiringi dengan tayangan-tayangan video-video ya, didokumentasikan ya. Ada istilah selfie, ada istilah apa namanya vlog ya gitu ya. Ya, atas nama konten dan sebagainya, kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang seharusnya hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi gitu ya. Tetapi kemudian muncul keinginan, bagus juga nih kalau orang lihat ya. Dengan tujuan itu dia mendapatkan benefit dari itu. Yang nyata sekarang ya AdSense lah ya. Dapat banyak dapat uang dari video yang dihasilkannya.
Nah, ini kemudian harus kita waspadai. Bukan berarti ya, kita generalisasi kalau gitu semuanya salah, tidak. Karena urusan hati adalah urusan antara orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana menjaga keikhlasan agar apa yang kita buat ini tidak masuk ke dalam kategori yura'un nas gitu. Tidak boleh masuk dalam kategori riya atau pamer. Tapi betul-betul karena kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urusan hati. Dan yang kelima adalah mereka yang menahan ya, barang-barang yang bermanfaat untuk diberikan kepada orang lain. Coba kita sadari di rumah kita ada nggak barang-barang yang memang kita sudah tidak pakai, tapi barang itu sebetulnya kalau diberikan kepada orang bermanfaat. Nah, ini ada beberapa kecenderungan ya, boleh dikatakan penyakit lah begitu ya. Mengkoleksi barang-barang yang sebetulnya tidak dipakai tapi berguna gitu. Barang ini berguna tapi dia nggak pakai. Ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Berat rasanya memberikan barang-barang itu kepada orang lain. Padahal dia nggak pakai. Nah, ini yang disebut dengan kolektor gitu ya. Dia pergi ke sana pergi sini beli baju ya, beli sepatu, beli tas, dia nggak pakai atau dipakai sebentar, tapi kemudian setelah itu masuk ke dalam lemari dan tidak pernah disentuh lagi. Bisa dibayangkan ada orang-orang yang model begini dan ketika melihat itu dia tidak mau ya memberikan kepada. Dan ini levelnya dia ini penyakit ini ada di semua kalangan gitu ya, tidak hanya di kalangan orang-orang kaya saja gitu ya. Orang-orang miskin juga sama ya. Ada yang ngumpulin panci itu ya, penggorengan, sendok-sendok yang ya barang-barang yang sebetulnya kalau dia sedekahkan ya itu bermanfaat buat orang yang menerima, tapi dikumpulin aja, ditumpuk di mana gitu barang-barang, dipakai tidak, diberikan juga dia nggak mau dengan alasan sayang, tadi juga kepake sama kita. Nah, ini adalah satu penyakit. Hati-hati dan waspada, jangan-jangan kita terhinggapi oleh penyakit itu, karena kata Allah Subhanahu wa taala yaitu disebut sebagai ciri dari pendusta agama. Makanya di dalam Islam itu konsepnya, kalau berbicara bagaimana Islam ya mengedepankan manfaat ya, manfaat dan maslahat bersama. Kalau ada tanah ya, dimiliki oleh seseorang, kemudian tanah itu tidak diolahnya, ya, jadi tanah mati lah kalau kata kita ya, nggak diolah itu, dibiarin aja, maka hak kepemilikannya itu hilang dan beralih kepada siapa yang kemudian mau menghidupkan dan mengolahnya. Ya, kita punya tanah nih, ya, 1 hektar gitu, ya, atas nama kita. Ya. Itu kan barang berguna begitu. Tapi kita nggak mau ngolah, nggak kita tanamin, nggak kita. Orang juga nggak kita suruh olah, begitu. Dibiarin aja begitu. Nah, ini bisa jadi masuk ke dalam kategori ini. Ya, kalau mau ngasih ke orang juga nggak mau, itu tuh sayang aset itu gitu ya. Nah, ini juga harus kita waspadai. Nah, jadi kalau itu dalam skala yang lebih besar begitu ya. Yang mungkin ada di antara kita yang punya aset tanahnya besar, ini hati-hati. Ya. Olahlah, ya, diolah, dimanfaatkan, diberdayakan. Kalau kita nggak sanggup ngolah, suruh orang kampung situ ngolah. Tapi tetap ini tanah saya. Pakailah nanam apa, hasilnya silakan ambil, makan, manfaatkan. Itu lebih baik ketimbang kemudian kita pagerin lalu kita biarkan. Nah, ini berbicara ciri yang kelima. Dan semua level, semua orang bisa terhinggapi oleh penyakit ini. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri menyebutkan ya, menariknya ada ungkapan ayat ini jelas menyebut ya, fawailul lil musallin ya, maka celakalah orang-orang yang salat allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Nah, mereka bisa jadi mengerjakan sholat tetapi tidak mendirikannya. Nah, sebagaimana seperti tadi ya, melakukan gerakan-gerakan sholat dan mengucapkan doa-doa dan bacaan-bacaan sholat, namun hati mereka tidak hidup, jiwa mereka tidak hadir dan tidak mendapatkan pengaruh dari hakikat sholatnya.
Mereka hanya melakukannya untuk dilihat dan dipuji oleh orang. Ya, kalau di rumah ada istri, ya biar istri kita tahu kita ini orang soleh. Ada mertua, biar mertua tahu kita orang soleh. Ada tetangga, biar tetangga tahu kita orang soleh. Jadi sebatas itu. Makanya rajin ke masjid, rajin sholat dan sebagainya. Nah, mereka hanya melakukannya untuk dilihat oleh orang dan dipuji orang. Tidak ada keikhlasan dan ketulusan. Hanya ingin mendapatkan legalitas berada di tengah-tengah komunitas muslim. Inilah yang kemudian oleh Said Qutb disebut saat menjelaskan makna sahun. Ya. Lala itu ya penjelasannya seperti itu. Makanya ada satu ungkapan yang menarik ini saya dapatkan di Instagram. Jadi orang-orang Turki itu ketika dia bertanya kepada seseorang, ya, apakah Anda seorang Muslim, gitu ya. Ya, itu bukan bertanya apa kamu ini agamanya Islam, bukan itu, tetapi yang dia maksud adalah apakah Anda mengerjakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah dan menjalankan perintah Allah yang lainnya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang pertanyaan itu muncul kepada orang-orang yang dia tahu dia Islam, ya. Ya. Misalnya pakai jilbab perempuan, ya. Jadi udah pakai jilbab ditanya, are you Muslim? Ya maksudnya pertanyaan itu bukan kamu betul beragama Islam, bukan, tapi betul-betul nggak kamu menjalankan perintah Allah. Nah, jadi ada, karena memang ada orang-orang ya, secara legal formalnya ya dia beragama Islam, tetapi kemudian Islam itu tidak tegak di dalam dirinya. Yes, hanya sebatas ya kalau ditanya apa agamanya Islam ya. Dan ini adalah satu fenomena yang tidak boleh berkembang ya di kalangan, di komunitas kita. Sebisa mungkin ya dalam keluarga kita pastikan anak-anak kita meyakini dan memahami agama Islam ini sebagai sebuah agama yang betul-betul berdiri tegak di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kemudian itu tadi ya, sholat yang dikerjakan ya, hanya sebatas ya, formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi kemudian tidak menyadari apa hakikat, apa manfaat, ya, apa yang kemudian bisa dia rasakan dari mendirikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat al-ma'un ya, sebagian ada yang mengartikan sebagai zakat ya. Namun para mufassir cenderung menafsirkannya sebagai barang yang bermanfaat ya. Nah, dalam sekali diksi yang digunakan dalam surah ini ya, al-ma'un ini adalah turunan dari zakat yang diwajibkan. Bagi yang menganggapnya zakat maka ya mana juga tepat ya, kata Ustaz Dr. Saiful Bahri di sini. Dan bagi yang menafsirkannya sebagai barang-barang yang berguna, yang ditahan juga tidak salah gitu ya. Karena memang spirit zakat adalah memerangi idle asset. Nah, ya. Harta yang sudah sampai nisab ya, batas nisab gitu, batas minimal dan sudah sampai haul selama setahun kepemilikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena zakat akan memberdayakan aset-aset yang terpenjara menjadi produktif ya, dikembangkan sebagai salah satu sumber daya penggerak ya. Zakat dialokasikan untuk membantu orang-orang lemah, di saat yang sama juga ditargetkan memberdayakan orang-orang yang memiliki potensi namun terperangkap ketidakberdayaan dan berbagai rintangan. Nah, mengenai kata al-ma'un ini ya, Ikrimah mengatakan adalah zakat, tapi minimalnya adalah di bawahnya, seperti peniti atau jarum, kapak atau sesuatu yang kemudian bisa dipinjamkan kepada orang untuk diambil manfaatnya gitu ya. Maka demikiannya al-ma'un jika diartikan sebagai benda-benda bermanfaat, maka sudah seharusnya kita sering mengevaluasi berbagai benda yang ada di sekitar kita. Jika itu adalah makanan, maka rajin-rajinlah kemudian membagikannya. Ya jangan sampai kemudian membusuk, ya tidak termanfaatkan. Ya. Dan kemudian berakhir di tempat pembuangan. Ya, kadang karena ya, nasi ya setengah rice cooker gitu. Gak kemakan, akhirnya terbuang. Nah, ini berapa kali kita sering melakukan itu. Padahal seharusnya nasi itu ya, kalaulah diberikan kepada ya, yang lain gitu ya, ini kemudian bisa dimanfaatkan. Ya apakah mungkin ya kalau sesama manusia alhamdulillah ya, kalau kita tahu ini ada tetangga yang gak punya nasi, kita kirim nasi aja. Ya kita tanya, ini ada nasi lebih mau gak itu? Bisa jadi tetangga kita ada yang mau gitu kan.
Atau wah saya rasa tetangga kita ini nggak ada yang perlu nasi ya. Kita punya peliharaan gitu ya. Hewan begitu ya, manfaatkan kemudian kita berikan kepada mereka. Intinya ia tetap bermanfaat, jangan sampai kemudian berakhir di tempat pembuangan. Dan jika itu adalah pakaian misalnya, ya, maka sedekahkan selagi masih layak. Dan jika itu adalah barang-barang lain ya, mungkin sepatu, ya tas, sepeda, ya, mobil, motor begitu ya. Maka manfaatkan, salurkan ya. Karena memang masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan. Maka evaluasilah ya secara berkala benda-benda yang ada di rumah kita, perlengkapan bayi, ya, perlengkapan anak-anak kita yang sudah tidak terpakai, perabotan rumah tangga, peralatan dapur, meja, kursi, ya, alat-alat penunjang kerja, pakaian, ya. Ada juga mungkin mushaf Al-Quran, sejadah, ya, mukena, sarung, ya. Lihat, jangan sampai kemudian numpuk, ya. Atau bahasa Indonesia teronggok di pojokan atau di mana gitu dalam gudang. Manfaatkan, ya, manfaatkan dengan menyalurkannya, memberikannya kepada mereka yang kita anggap membutuhkan. Ya karena memang ya kita juga nggak pakai gitu. Padahal orang lain bisa jadi kemudian senang kalau kita kasih. Ya. Nah ini lebih baik lagi kalau kemudian ya kita sedari awal memang punya niatan untuk mendistribusikannya. Kalau memang pergi ke sana, pergi ke sini, beli ini, beli itu, udah ada niat. Nanti kalau udah gue pakai, gue mau kasih ke orang. Nah, itu bagus. Ya, itu memang niatnya untuk dikasih gitu kan. Ya, kan ada orang yang punya penyakit namanya shopaholic apa? Senang belanja ya. Ada workaholic ya, senang kerja. Ada yang shopaholic ya, senang belanja ya. Gak bisa megang duit, pergi ke pasar gitu atau pergi ke mall pasti tuh ya apa aja ditunjuk, apa aja dibeli. Ada orang punya penyakit begitu. Nah, kalau memang ada penyakit begitu, niatkanlah ya apa yang dibeli itu pada akhirnya pun akan disedekahkan, akan dimanfaatkan kepada orang lain. Ya saya tidak salahkanlah penyakit itu ya. Kalau memang punya uang ya hak kita itu kan untuk belanja, nunjukin. Tapi seandainya ya kita sadari bahwa seringkali barang itu menumpuk, niatkanlah kemudian apa yang kita beli, apa yang kita belanjakan ya, untuk kemudian kita manfaatkan, kita salurkan, kita bagikan kepada orang lain. Jangan sampai kemudian barang-barang itu mengendap dalam rumah kita sehingga kemudian apa yang ada pada diri kita selalu memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Inilah esensi dan spirit dari surah Al-Maun ya, sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Selagi mampu menjadi orang yang bermanfaat, jadilah orang yang bisa bermanfaat, termasuk mengerahkan hal-hal di sekitar kita supaya bermanfaat untuk sebanyak-banyak mungkin ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang saya salut juga ya, ada orang yang punya lahan agak luas sedikit ya. Ada beberapa ini seorang muslimah bahkan dia sediakan lahan untuk kemudian menampung ya anjing-anjing, kucing-kucing yang liar, yang terbuang ya, yang enggak keurus ya. Di situ dikasih makan, diurusin lah begitu kan, disambung hajat hidupnya. Ya. Kalau spiritnya ini ya, maka ini adalah sebuah kebaikan ya. Dan banyak hal lagi ya yang bisa kita lakukan. Ada juga ya yang kemudian menyediakan volunteer ya, menjadi sukarelawan ya, ketika ada bayi-bayi ya, ada orang tua yang tidak menghendaki kelahiran bayinya ya, dia bilang jangan dibuang, kasih ke saya urus. Dilihatin ya beberapa anak bayi yang kemudian berada dalam perawatannya. Ini juga merupakan bagian dari spirit ya, menjadi orang yang selalu bermanfaat. Ya, saya dulu pernah ketemu ya di bukan saya sebetulnya, istri saya yang cerita ya. Jadi dulu ketika di Johor sana di Malaysia itu ada orang ya, kita mampir di mall gitu, mampir sholat.
ya, saya di tempat laki-laki, istri saya di tempat perempuan. Kemudian selesai sholat, istri cerita, ya tadi ada ini Pak, ya, ada ibu-ibu yang datang gitu ya, kemudian dia ganti tuh mukena yang ada di mall itu yang sudah lusuh dibawa pulang, diganti dengan yang baru. Nah, ini kadang kita luput juga ada perhatian kita yang kita kan numpang sholat tapi kita nggak ada kemudian kepedulian untuk mengurus ya, mukena yang ada di situ, sarung yang ada di situ sudah kan kita nggak tahu udah berapa lama nih sarung dicuci apa enggak. Nah, ketika Anda ingin menjadi orang ya yang memenuhi ya apa yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Maun ini, bisa manfaatkan, ambil peluang itu gitu ya. Ya mungkin kan ada di antara kita yang rajin ke mall begitu ya, mall itu adalah rumah kedua gitu, mampir ke tempat sholatnya, lihat ya, terutama yang ibu-ibu ya, kalau lihat mukenanya ujungnya udah pada coklat, udah pada buluk ya, ambil rutin kan ya, sepekan sekali yaitu 3 hari sekali, kemudian kita cuci dan kita ganti yang baru ya, membantu mencucikan ya, sarungnya, sejadahnya, sehingga kemudian pengunjung di situ merasa nyaman. Mukenanya selalu bersih gitu ya. Ini menjadi amal saleh, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini kemudian juga bisa dijadikan sebagai lahan ya bagi kita untuk beramal saleh. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.